Bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan membawakan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Kuasa. Ayat hafalan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Pekabaran pelajaran ini di gereja, kita belajar tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Sven dan Karina tinggal di Swedia bertahun-tahun yang lalu. Ketika masih anak-anak, mereka telah belajar bahwa Yesus akan segera datang. Ayah dan ibu mereka mulai memberitakan kabar baik ini kepada orang lain. Namun, ini bertentangan dengan hukum di Swedia yang melarang orang dewasa memberitakan bahwa Yesus akan segera datang. Maka mereka dipenjarakan karena melanggar hukum. Orang-orang yang percaya bahwa Yesus akan segera datang berdoa minta keberanian. Roh Kudus memenuhi Sven dan Karina meskipun masih anak-anak. Mereka berkhotbah tentang firman Tuhan dengan berani. Roh Kuduslah yang memberi mereka keberanian untuk melakukannya. Tetapi mereka bukanlah yang pertama. Kisah Alkitab kita hari ini tentang anggota jemaat mula-mula yang berdoa bersama-sama meminta keberanian untuk memberitakan tentang Yesus. Petrus dan Yohanes memicingkan mata mereka karena sinar matahari yang menyilaukan. Dapat menghirup udara segar, terasa menyenangkan saat mereka dibawa keluar dari penjara. Mereka saling pandang dan tersenyum. Senang rasanya berada di luar lagi walau hanya sebentar. Pertemuan khusus dengan orang-orang penting di negeri itu akan diadakan hari itu. Dan Petrus serta Yohanes diperintahkan untuk berada di sana. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Tetapi mereka tidak takut. Mereka tahu bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Semua orang terdiam ketika Petrus dan Yohanes memasuki ruangan. Jubah-jubah berkemerisik. Orang-orang beringsut-ingsut agar dapat melihat dengan baik. Kemudian salah seorang pemimpin mereka berdehem dan mulai bertanya, "Bagaimanakah kalian lakukan hal tersebut? Kuasa apa yang kalian miliki atau nama siapakah yang kalian gunakan?" Pemimpin ini sedang berbicara tentang mujizat yang dibuat oleh Petrus dan Yohanes dalam nama Yesus 2 hari yang lalu. Seorang lumpuh yang telah dikenal telah disembuhkan, dan hal ini menjadi pembicaraan banyak orang. Banyak orang-orang yang mendengar mujizat ini juga mendengar pekabaran yang dibawakan Petrus dan Yohanes. Sekarang mereka percaya pada Yesus. Karena inilah para pemimpin Yahudi tidak senang. Petrus dengan tenang memandang sekeliling kepada pemimpin-pemimpin itu. Ia telah berbeda dengan Petrus yang telah menyangkal Yesus 3 kali beberapa hari yang lalu. Sekarang ia dipenuhi Roh Kudus. Ia mulai berbicara. Kami dipanggil untuk menjelaskan pada hari ini atas suatu tindakan kebaikan terhadap seorang pria yang tidak dapat berjalan. Kalian tanyakan bagaimanakah hal tersebut terjadi? Ketahuilah, dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, orang itu disembuhkan.
Dia, Yesus yang kalian salibkan dan Tuhan bangkitkan dari kematian. Petrus melanjutkan dengan berani. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita bisa baca dalam Kisah pasal 4 ayat 8-12. Para pemimpin itu tercengang. Mengapa? Pria ini bicara tanpa takut, jelas dan berani. Para pemimpin itu berpendapat bahwa Petrus dan Yohanes telah berubah karena mereka telah bersama Yesus. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka tidak dapat berkata mujizat itu tidak terjadi. Pria yang dulu lumpuh tersebut berdiri di sana, dan dia tidak lumpuh lagi. Ada kelincahan dalam langkah-langkahnya dan senyuman di wajahnya. Ia tahu bahwa ia telah disembuhkan. Para pemimpin tersebut akhirnya memutuskan untuk melarang Petrus dan Yohanes membicarakannya. Tetapi Petrus dan Yohanes dengan tegas berkata, "Benarkah kita harus patuh pada kalian dan bukan kepada Tuhan?" Sekali lagi, Petrus dan Yohanes diperingatkan dengan keras, kemudian dibebaskan. Para pemimpin itu takut untuk menghukum mereka. Terlampau banyak orang-orang di kota itu yang memuji Tuhan atas apa yang terjadi. Petrus dan Yohanes kembali ke tempat di mana umat percaya berkumpul. Mereka semua bersatu dalam doa, meminta kuasa agar dapat berbicara dengan berani dan lebih banyak mujizat terjadi dalam nama Yesus. Dan Tuhan mendengar serta menjawab doa mereka. Segera tempat pertemuan mereka tergoncang seperti ada gempa. Tetapi itu bukan gempa. Itu Roh Kudus yang memenuhi semua yang hadir di sana, dan setelah itu mereka mengabarkan Injil Tuhan dengan penuh keberanian. Nah anak-anak, demikianlah cerita Alkitab kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali dalam cerita Alkitab